tradisiumnya. Mari kita mulai dijelaskan Pak untuk yang ini. Oh ya. Ya ini kalau ini Pak ya semua berasal dari situs kita tadi. Ini Megir ya. Tadi banyak sana. Ini batu lukisan, batu pengerik. Nah, ada batu gebang tuh. Dulunya untuk ramuan obat. Oh obat. ya, untuk penumbukan obat. Penumbukan Ya. obat. Obat tradisional. Ini cara hebat. Kalau dulu itu anak-anak sakit itu nggak langsung ke dokter karena belum ada dokter ya. Jadi cukup itu. Dan juga kalau yang ini untuk juga ada yang sakit panas, ngambil daun ditempel itu baru ada bagian kompres seperti itu. Ya, dikompres lah. Ya, Kalau zaman sekarang zaman sekarang udah nggak pakai nggak pakai daun. Kalau dulu orang-orang tua kita dulu kan pakai daun dadap gitu ya, daun dadap itu gini gulung-gulung gitu ditempel. Sembuh kan cepet sembuhnya. Sekarang ya cara banget. Nah itu dari sini. Nah, ini menhir. Nah itu batu berlubang. Kalau yang di bawah ada. Di bawah ada batu berlubang yang ukurannya banyak. Ya, ini batu bergores. Karena senjatanya dari batu, jadi ada kapak genggam tuh dari batu juga ada. Nah itu untuk pengasahannya di sini. Nih. ngasah. Ini Ngasah. kapak itu tadi Pak. Nah itu kapaknya di sana. Iya. Nah, ini untuk pengasahannya juga. Untuk pengasah. Alat mengasah sebagai alat pengasah. Ini itu kan. Nah, kalau ini arca, tapi ini arca Pak, tapi bukan arca yang ditemukan 57. Kalau yang 57 itu Pak. Nah, ini arca ini agak di luar situs, ini di situs Batu Langkat di daerah Gunung Barak sana Pak. Tapi ini emang ditemukan untuk di sana. Iya di sana. Kalau yang ini, yang itu di Punden 7 tadi. Tapi kalau ini muncul Pak mitos kalau di mana di Borobudur itu yang bisa memegang stupa itu tangannya bisa masuk ke pompa Guma terkabul apa yang menjadi keinginannya. Ini sudah banyak yang muncul. Kalau itu ditemukan 1963, lebih dulu itu. Lebih dulu tuh. Ya. Nah kalau ini Pak, dulu di area situs kita dulu Pak, ini tempat perdagangan Pak. Jadi pasar di sana itu dulu pada abad 11 sampai 14 itu dulu sana pasar Pak. Ini ada ditemukan koin-koin Cina ini Pak di area sana Pak. Kemarin pada zaman dulunya Pak ya. Iya, zaman dulunya itu Perdagangan antar negara pada abad 11 sampai 14. Nah itu kemarin dilakukan penggalian atau ekskavasi Pak. Itu masih ditemukan koin Cina Pak di sana itu. Masih ditemukan koin Cina. Itu Cina. Nah ini termasuk Cina. Nah itu ada 4 masa. Dinasti Song, dinasti Yuan, dinasti Ming, dan dinasti Tang Pak ini. Oh ini. Ini Guci sepertinya kayak pecahan-pecahan ini. pecahan guci ini Pak ya. Iya, pecahan guci ini. Karena ini dipersamakan yang di sana ternyata ini zaman dinasti Song, Yuan, dinasti Tang dan lain sebagainya ada sini. Nah, kalau yang ada ditemukan utuh itu koleksi kita. Nah ini produk dari kita, yaitu Indonesia yang buat, jadi nenek moyang kita zaman dulu itu yang buat. Nah itu ada sendok batu, kapak batu, ada kapak genggam itu Pak. Itu senjata itu Pak. Walaupun dengan senjata kapak itu dulu mempunyai magis kuat Pak. Ketika dia berburu cukup dengan kapak genggam itu, binatang pun ketika bisa dilukai dengan kapak itu ada ketajaman. Dan juga kalau namanya ada kekuatan yang magis, artinya ya. Luar biasa. Nah kalau ini Pak, ini awal mulanya berasal dari ini, semua berasal dari ini penemuan ini. Nah itu dulu waktu penggalian itu Pak yang namanya Pak Kadiran di sini, terus Pak Kadiran yang menemukan 1957 itu, ya bendanya kemungkinan besar mengenai itu. Nah ini ditambah oleh itu
berarti hidungnya emang bukan aslinya karena cangkol tadi ya. Bukan kena benda kerasnya Iya. mungkinan ya. Dan ini unik Pak, artinya kalau di daerah Jawa itu ada arca-arca semacam ini, kalau nggak hilang kepalanya, hilang tangannya. Betul. Di Borobudur pun nggak ada yang arca atau Tidak utuh. yang utuh seperti ini. Nah makanya kemarin ada orang anak dari perguruan tinggi dari Semarang itu, ini unik sekali Pak, ada arca yang masih utuh, arca yang masih utuh. Kalau di Jawa sudah nggak ketemu. Nah ini aja batunya udah batu yang luar biasa sekali Pak ini. Jadi kalau kita lihat batu ini, kalau kita lihat ini ada semacam mutiaranya, jadi seperti apa ya, kristal-kristalnya ada, bisa gerak-gerak. Iya. Ini ada, Kayak batu kristal gitu. nah, iya. Nah ini batu gede. Kalau kita lihat sekilas sih nggak apa-apa, tapi ketika kita center pakai center gitu ya. Pakai plat-plat. Makanya, nah kalau itu pun nggak hanya batu gede. Ini beratnya berapa kilo? Saya kurang tahu Pak, berat. Saya kurang tahu kalau berat. Tapi pada saat waktu itu diangkat orang itu, tadi punya bakat ya. Mengangkatnya kayak saja seperti bawa busa gitu. Itulah memang apa ya, ada energinya sendiri gitu. Saya harus kuat. Kalau ada tambahan kekuatan saya harus kuat ya, kuat gitu. Dia orang lain nggak kuat, dia kuat. Karena ada istilahnya energinya sudah menyatu dengan kuat. Nah ini Pak. Nah kalau ini dekat-dekat Girimulyo ini, ini di Bungkuk, namanya Prasasti Bungkuk. Nah ini luar biasa juga ini. Ini usianya termasuk klasik tertua di sini ya. Ini abad ke-7, dikeluarkan dari kerajaan Sriwijaya, dari kerajaan Sriwijaya. Oh, ini ada. Tulisan ini berupa lawak, bahasanya bahasa Melayu kuno. Bahasa Melayu kuno. Ini memang peraturan kerajaan Sriwijaya kepada masyarakat yang ada di situ yang tidak tunduk dan patuh maka akan mendapatkan kutukan. Karena di Sumatera Selatan itu terkenal dengan seripait lidah, ketika mengucapkan dikutuk itu takut benar. Ya ini sekilas tidak kelihatan ya. Kan di Bungkuk ini itu juga ditemukan, di situ ada tahun 1985, misalnya belum lama ya, belum lama. 5. Nah, Kalau ini sebenarnya, nah tadi saya sudah bahwasanya di sini sudah mulai mengarah ke pembuatan punden, kan pembuatan candi, pembuatan candi itu sudah ada kaitan, jadi sepertinya mau ke arah situ. Ini batu angka tahun, angka Jawa Pak, ya, karena ini kebetulan saja ini ada kebetulan ditemukan batu bata itu aksara Jawa. Nah, kalau ini Stamba merupakan suatu batas wilayah kerajaan Sriwijaya, jadi ada batasan-batasannya. Nah kemudian kalau yang kita ada Pak, yang dari Kesultanan Banten langsung ada Pak, yang di Cenderawata yang di Kesultanan Banten itu ada. Nah ini prasasti Galung namanya Pak, prasasti Galung. Tapi mohon maaf, ini hanya duplikat atau replikanya saja. Kalau aslinya masih dipegang keturunannya, di sini ada keturunannya. Oh, ada keturunannya. Keturunan dari pemberian Cenderawata dari Kesultanan Banten ini ditemukan, diberikan dari Kesultanan Banten itu sekitar tahun 1691 Masehi atau 1102 Hijriah. Nah ini kira-kira sekarang ini usianya prasasti itu sudah sekitar 300 tahunan. Masih tersimpan itu Pak di sana. Kalau pengen melihat nanti kapan suatu saat ada waktu saya arahkan ke sana. Bisa kalau dengan saya bisa, beliau welcome dengan saya. Kalau saya kok mau lihat prasasti Galung, ini ada tamu mau lihat prasasti Galung. Nah ini kalau para santri ini bisa membacanya, karena kita juga buat salinan ya,
Itu bahasanya bahasa Jawa Pegon, Jawa Arab apa? Hurufnya huruf Arab, tapi bahasanya bahasa Jawa Pegon atau Jawa Banten gitu. Ini Arab Pegon, ini Arab Pegon, jadi Jawa bahasa Jawa Banten. Jadi ini peraturan Kesultanan Banten. Setelah Hasanuddin itu tentang peraturan perdagangan dan pelayaran. Kan ini juga masyarakat kampung juga sudah diperintahkan untuk menanam 1000 pohon lada setiap para keluarga. Bayangkan kalau satu keluarga sudah 1000 batang lada, itu luar biasanya. Dan ini serahkan ke Surosoan, makanya di sana masih ada di Surosoan, itu di Banten nama itu kan ada Surosoan, itu yang masih apa? Masih serahkan ke sana sebagai upeti, bukan artinya dijajah ya. Jadi serahkan karena kerjasama bukan artinya Banten itu menjajah ya, tidak, artinya ya sebagai upeti karena kerjasama, namanya kerjasama. Dan pada di sini juga ada tulisan yang apabila ada peperangan antara Banten dan Lampung, apabila peperangannya terjadi di Banten maka Lampung yang pasukan depan. Kalau peperangan yang ada di Lampung maka pasukan Banten ada di depan. Saling melindungi. Makanya Lampung dan Banten itu dekat sekali, memang satu keluarga gitu. Ini ada energi yang iya Pak. Mana? Energi. Ini cukup luar biasa untuk museumnya ya. Ada sedikit energi gaib di lokasi ini. Nggak tahu, saya juga belum ngeceknya di mana posisinya. Apakah di patung itu atau kita belum tahu. Ya, sepertinya di patung ini untuk energi gaib yang ada di patungnya memang betul kata Bapak tadi itu, dia bisa mengangkat dengan sendirinya, berarti dia dibantu dengan energi gaibnya. Karena tidak mungkin seorang laki-laki sendiri bisa mengangkat diri. Karena kalau untuk ukuran normal ini kurang lebih 6 orang untuk mengangkatnya. Tapi dia menemukan ini dengan sendirinya, dia mengangkat. Ini sepertinya ini untuk energi dia. Kita akhiri dengan penelusuran semua ini, cukup sudah dari kita di lokasi tempat di lapangannya, dan kita ke museumnya. Sampai ke museumnya kita akhiri dengan kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.